Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, saya Indah Kirana kembali hadir menjumpai Anda masih dari studio Metro TV Manulife, tentunya dalam acara Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah menginjak episode ke-29. 29. Baik. Dan di sini juga telah hadir seorang entertainer, seorang penyanyi, mirip sekali dengan penyanyi asal negeri sana ya. Ada Siti Liza. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Iya ya, ternyata aslinya mirip banget ya sama Siti Nurhaliza. Masih sih. Cantik banget. Baik, nanti kita boleh berdiskusi, bertanya langsung dengan Pak Quraish ya. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini surat Ar-Rum ayat pertama hingga 11 ini berbicara mengenai kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang peristiwa yang akan terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan langsung penjelasan Bapak Quraish. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah kita namanya surah Ar-Rum. Ar-Rum. Roma. Romawi. Sebelum masuk ke sana, Romawi. dulu itu Romawi terbagi dua. Ada bagian barat, ibu kotanya Roma. Ada Rom bagian timur, itu ibu kotanya, dan di Bizantium ibu kotanya Konstantinopel. Yang bagian barat itu setelah sekian lama runtuh. Yang bagian timur maju pesat. Nanti kemudian runtuh juga. Rom yang dimaksud di sini adalah Rom bagian timur. Oke. Itu yang pertama. Surah kita ini awalnya berbicara tentang mereka, bangsa Romawi ini turun di Mekah. Sebagaimana ayat-ayat dan surah-surah yang turun di Mekah, itu garis besarnya berbicara tentang keesaan Tuhan dan keniscayaan hari kemudian. Itu semua surah itu. Walaupun secara khusus surah kita ini bisa dikatakan berbicara tentang 3 hal pokok. Yang pertama, kebenaran janji Allah. Allah kalau berjanji itu benar. Lebih-lebih kalau janji itu janji yang baik. Karena biasanya kalau orang berjanji yang baik lantas dia ingkari, itu boleh jadi dia bohong, boleh jadi dia terpaksa, boleh jadi dia tidak mampu. Ya kan? Sedangkan Allah tidak mungkin bohong, Allah tidak mungkin tidak mampu, Allah tidak mungkin terpaksa dan sebagainya. Tetapi kalau ada janji Allah berupa ancaman, itu boleh jadi dia tidak laksanakan karena cintanya kepada hamba-Nya. Okay, nah, tapi jadi di sini kebenaran janji Allah itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat kita ini juga ingin membuktikan, ingin menegaskan bahwa semua persoalan itu pada akhirnya kembali kepada Allah. Atau bahkan lebih tepat, pada awal dan akhirnya kembali pada Allah. Yang ketiga, yang ingin dijelaskan di sini adalah keterkaitan antara masa kini dan masa lalu. Masa kini dan masa depan. Dia satu rantai. Tidak mungkin ada besok kalau tidak ada hari ini. Tidak mungkin ada hari ini kalau tidak ada kemarin. Dia berkait. Baik, mari kita lihat ayat kita. Surah kita ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Saya sudah sering kali menyatakan bahwa ayat-ayat yang dimulai dengan huruf-huruf Alif Lam Mim Shad Kaf Ya itu adalah tantangan. Nah, mari kita lihat. Ghulibatir Rum, Romawi telah terkalahkan. Terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Romawi Timur ya. Nah, itu terjadi pada tahun 615 Masehi. Kekalahan Romawi itu terjadi di suatu tempat yang terdekat ke Jazirah Arabia. Mereka setelah terkalahkan itu akan menang. Jadi ada berita gaib di sini. Setelah terkalahkan akan menang. Iya. Baru dia tentukan. Iya. Kapan menangnya? Dalam waktu
yang tidak kurang dari 3 tahun dan tidak lebih dari 9 tahun. Saya akan rinci penjelasannya ini satu persatu. Yang pertama, adna al-ard. Kata adna itu bisa berarti dekat, bisa berarti rendah, bisa berarti mudah. Kalau dekat, mudah dicapai. Ya. Yang mana lebih sulit, yang di bawah atau yang di atas untuk dicapai? Ini di bawah. Yang di bawah lebih mudah untuk dicapai. Ambil aja begitu. Kalau di Iya. atas, ya toh? Iya. Oke. Mengapa dunia itu dinamai dunia? Dari kata adna juga. Karena nilai-nilai duniawi dibanding ukhrawi rendah. Kehidupan di sini rendah. Kehidupan di sini dekat. Perjalanan ke akhirat itu jauh. Ya, dekat. Nah, jadi adna bisa berarti dekat, bisa berarti rendah. Nah, kalau kita berkata bahwa adnal ard yang paling dekat, bahwa kekalahan itu terjadi di suatu tempat yang terdekat ke Jazirah Arab. Itu terjadi di Yordania. Nah, kalau kita berkata rendah, nah ini mukjizat ilmiahnya. Di Yordania ada laut mati. Laut mati itu adalah tempat yang paling rendah dari permukaan laut. 409 meter di bawah permukaan laut. Di situ kegaramannya sangat tinggi. Sehingga tidak ada yang bisa hidup di sana. Kita sekarang bertanya, dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa itu adalah yang paling rendah? Kalau bukan Tuhan yang beritahu dia, dari mana? Belum ada ukuran ketika itu. Ya toh? Nah, ini baru di adnal ard. Tapi mereka akan menang. Nah, terus dia gunakan fi bid'i sinin. Bid'a itu 3 sampai 9 tahun. Jadi kemungkinan kalau kita secara manusiawi dia sudah bisa menang 3 tahun setelah kekalahannya, bisa menang Sebelum maksimal 9 tahun. Nah, kita bertanya, kenapa Tuhan tidak tentukan saja? Yang ternyata dalam sejarah dia menang setelah 7 tahun. Nah, kenapa tidak disebut menang 7 tahun? Nah, kita lihat alasannya. Kemenangan itu berbeda-beda cara orang mengukur kemenangan dan kekalahan. Saya beri contoh. Kalau ada permainan sepak bola, kita katakan, saya senang beri contoh sepak bola. Boleh jadi permainan 90 menit baru berlanjut. Katakanlah 20 menit ada salah satu pemain dari kesebelasan ini diusir. Saya bisa berkata pasti kalah. Ya toh? Jadi kekalahan diukur walaupun sebelum berakhir pertandingan sudah diukur ini. Ada orang main catur, salah langkah pertama, masih berlanjut, tapi ini mengantar kepada kekalahan. Karena berbeda-beda cara orang menilai kapan kalah dan kapan menang, maka Al-Quran harus pakai kata-kata yang teliti. Dan terbukti itu 7 tahun. Nah, baru yang menarik di sini dia katakan, milik Allah segala persoalan, baik sebelum dia menang maupun sesudah dia menang. Dan ketika mereka menang, ketika itu orang-orang beriman akan bergembira. Mengapa gembira? Karena orang-orang beriman juga pada tahun 622, 7 tahun setelah 615, itu juga berperang. Badar, peperangan Badar, dan ketika itu orang-orang beriman bergembira. Nah, jadi dia beritahu 7 tahun menang, waktu dia menang orang beriman akan bergembira karena mereka juga mendapat kemenangan. Ini namanya mukjizat pemberitaan gaib. Bukan karena kemenangan Romawi itu ya Pak ya? Termasuk itu. Termasuk itu. Dan Siti juga nanti masih akan nantikan ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Banyak manusia mengukur
sesuatu secara lahiriah Ya, yang dilihat. yang dia lihat. Oh, ini senjatanya lebih kuat, pasti menang. Tapi kan ada di balik senjata. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kembali kita akan dengarkan penjabaran surat Ar-Rum ayat 1 hingga 11. Langsung dari Pak Quraisy, silahkan Pak. Baik, kita ingin berhenti apa yang Anda singgung terakhir, bahwa orang-orang mukmin bukan bergembira karena kemenangan Romawi. Sebenarnya mereka bergembira dengan kemenangan Romawi. Begini, sewaktu Romawi kalah, orang musyrik bertepuk tangan gembira. Sahabat-sahabat Nabi sedih. Kenapa sedih? Orang musyrik berkata, kami pasti mengalahkan orang musyrik. Kami menyembah berhala. Persia, Iran ketika itu menyembah api. Kami akan menang terhadap orang yang hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak menyembah bersama Tuhan berhala-berhala. Orang Islam sedih. Bahkan ketika turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar bertaruh. Waktu itu pertaruhan masih dibenarkan. Dia bilang pasti akan menang kaum Romawi. Setelah berlalu ini tadi. Nah, waktu menang bergembiralah. Memang kita harus akui bahwa pada masa Nabi hubungan antara orang Kristen dengan orang Islam itu sangat baik. Sangat baik. Ketika kaum muslimin tertindas di Mekah, mereka berhijrah ke Habasyah yang rajanya, pemerintahannya itu Nasrani. Itu disambut baik. Ketika itu orang-orang mukmin akan bergembira dengan kemenangan Romawi, sekaligus mereka bergembira dengan kemenangan yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang mukmin dalam peperangan Badar. Nah, memang manusia bisa berubah ya. Tetapi kita harus katakan bahwa siapa yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, itu pasti akan bersahabat walau beda agama. Kita bisa bersahabat dengan siapapun. Karena agama selalu mengajarkan kebaikan. Agama selalu mengajarkan kedamaian. Kita lanjutkan. Allah memberi kemenangan bagi siapa yang dia kehendaki melalui hukum-hukum kemasyarakatan, dan Allah berjanji, janjinya tidak akan dia ingkari. Wa'adallah. Tetapi banyak manusia yang tidak tahu. Banyak manusia mengukur sesuatu secara lahiriah. Ya, yang dilihat. Yang dia lihat. Oh, ini senjatanya lebih kuat, pasti menang. Tapi kan ada di balik senjata. Manusianya di balik senjata. Ya toh? Oh, ini dia begini. Dia tidak lihat hal-hal lain. Ada bantuan Tuhan. Boleh jadi dengan keteguhan hati, dengan ini sebagainya. Gitu. Mereka itu hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Tetapi mereka tidak mengetahui atau lengah dari yang batin. Anda lihat lahirnya. Banyak orang menilai orang dari lahirnya ya. Oh, ini pakaiannya bagus, pasti orang kaya. Oh, ini orang pandai. Lihat, pandai ngomong. Ada hal-hal di luar itu. Tidakkah mereka berpikir tentang diri mereka? Dan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi ini, serta apa yang ada di antara keduanya. Semua itu tidak diciptakannya kecuali dengan hak. Ada tujuannya yang benar. Kira-kira coba kita berpikir. Allah menciptakan langit, bumi, planet, dan lain-lain sebagainya. Nggak ada tujuannya. Pasti ada tujuan. Ya. Begitu teratur, begitu teliti. Matahari tidak pernah menyimpang. Bulan tidak pernah menyimpang. Pasti ada tujuannya. Manusia ini diciptakan apa untuk main-main di dunia ini? Atau ada tujuannya? Ada akhirnya atau tidak?
Ada. Semua kita lihat ada. Ini pasti ada akhirnya dunia ini. Tidakkah manusia berpikir tentang dirinya? Coba berpikir, Anda punya akal. Hebatnya akal Anda. Apa artinya komputer dibanding dengan akal yang diciptakan Allah? Banyak sekali manusia yang mengingkari pertemuan dengan Allah. Dia anggap mati selesai, padahal kita akan bertemu. Tidakkah mereka itu berjalan di permukaan bumi ini, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Jadi Al-Quran memerintahkan kita memperhatikan diri kita. Al-Quran memerintahkan kita memperhatikan alam raya. Al-Quran menyampaikan janji Allah, ancaman Allah. Itu semua harus digunakan untuk tujuan kebenaran. Ini yang tidakkah mereka melihat itu orang-orang dulu itu telah membangun dunia ini, memakmurkan bumi ini lebih dari kemampuan mereka. Orang-orang dulu itu lebih kuat dari mereka. Kita sekarang ini dibanding kekuatan kita dengan kekuatan orang masa lalu tidak ada artinya. Kekuatan fisik kita tidak lagi terlatih seperti orang dulu. Teknologi memanjakan kita, ya. Iya. Segala memudahkan kita. Memudahkan. Orang dulu buat rumah dari gunung, dia pahat gunung. Iya. Allah sama sekali tidak menzalimi, tidak menganiaya seseorang, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Banyak orang menganiaya dirinya. Dia anggap kesenangan. Saya senang memberi contoh. Itu yang merokok menganiaya dirinya atau tidak? Iya. Banyak ya. Diri sendiri. Itu orang yang lambat tidur malam. Sehingga pagi malas bangun. Menganiaya dirinya atau tidak? Iya. Banyak orang menganiaya dirinya, tidak memperhatikan kesehatannya, tidak menggunakan secara maksimal otaknya. Jadi kalau mereka mendapatkan kesulitan, itu bukan karena Allah. Karena diri sendiri. Karena diri sendiri, itu yang dimaksud. Saya kira itu ayat kita. Baik, kita akan lanjutkan. Pemirsa, nantikan penjabaran berikutnya, juga sesi pertanyaan dengan Pak Quraish. Sesaat lagi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Semua punya hak. Badan Anda punya hak. Anda berkewajiban memeliharanya. Kalau tidak, dampak buruknya pertama kali Anda rasakan di dunia. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama Tafsir Al-Misbah. Dan masih ada 2 ayat lagi ya Pak ya? Silahkan dilanjutkan Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Ayat 9 itu menyatakan bahwa banyak manusia yang menzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Kita harus tahu bahwa semua ini mempunyai hak atas kita yang harus kita tunaikan, kewajiban kita terhadap sesuatu itu. Jangan duga bahwa pohon tidak punya hak atas Anda. Anda berkewajiban memeliharanya. Kalau tidak, Anda bisa menzalimi diri Anda sendiri. Mau lihat buktinya? Coba tebang pohon. Anda bisa rugi. Panas rumah. Ya kan? Ayam, anak ayam yang kecil, jangan remehkan dia. Semua punya hak. Badan Anda punya hak. Anda berkewajiban memeliharanya. Kalau tidak, dampak buruknya pertama kali Anda rasakan di dunia. Gitu. Jadi di sini dikatakan, "Tsumma kana aqibatul ladzina asa'u an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Nah, karena melecehkan ini semuanya, pada akhirnya dampak buruk dari orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan itu puncaknya adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Apa artinya mendustakan ayat Allah? Ini bukan Allah yang ciptakan. Ini tidak ada manfaatnya. Al-Quran ini bohong. Gitu. Atau mengolok-olok. Sehingga akhirnya di akhirat nanti mereka akan tersiksa dan
Yakinlah, ketahuilah bahwa Allah yang memulai penciptaan, lalu mengembalikannya lagi, lalu kamu semua akan kembali kepadanya. Menyangkut hari kemudian. Ya. Allah yang memulai, Allah yang menciptakan pertama kali. Allah yang mengakhiri. Manusia boleh jadi membinasakannya. Manusia akan mati, tapi Allah akan menghidupkannya lagi di hari kemudian. Lalu manusia akan kembali kepada Allah untuk diperhitungkan amal baik dan amal buruknya. Saya kira itu ayat kita. Baik, itu dia tadi ya penjabaran Ar-Rum ayat 1 hingga 11. Mungkin Mbak Siti masih ada sudah ada pertanyaan nih. Silakan. Iya, Pak, dari segmen sebelumnya ada pembahasan kata Bapak, Nasrani dan Islam itu sangat akrab dulu. Bersahabat Kenapa? ya? Iya, bersahabat gitu. Kenapa kalau sekarang tuh kayaknya kita berlawanan? Itu kenapa begitu? Kita lihat fenomena. Ada juga yang akrab kan? Ada. Iya, Ada yang yang akrab. Ada yang tidak akrab. Ya. Cari salahnya di mana. Salah satu penyebab utama salahnya kesalahpahaman menyangkut ajaran agama. Saya tidak akan berkata Muslim atau Kristen atau apa. Agama menghendaki kedamaian. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik meminta perlindungan kepada kamu, berilah dia perlindungan. Supaya mereka bisa mendengar tuntunan-tuntunan agama. Kalau mereka tidak mau percaya dan mau meninggalkan kamu setelah kamu lindungi dia, antar dia sampai ke tempat tujuannya agar dia mendapat keamanan. Orang musyrik nih. Jadi hidup harus damai dong. Soal sorga dan neraka itu Allah yang menentukan. Sampai-sampai dalam konteks hubungan yang baik ini, Nabi diperintahkan untuk menyatakan, boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang benar. Boleh kamu yang salah, boleh jadi saya yang salah. Jangan kita persoalkan soal agama. Kita serahkan pada Allah, Allah yang menentukan. Damai enggak? Iya, Sangat damai. sangat damai. Jadi kalau ada yang timbul di sini, di sana, ini, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Itu ajaran Al-Quran. Mari kita cari titik temu antara kita. Baik, Allah ini kan menciptakan segalanya, langit, bumi, manusia yang berada di dalamnya. Sebenarnya apa sesungguhnya tujuan penciptaan manusia itu sendiri? Mungkin kita simpan dulu jawabannya seperti biasa. Waktu Rais kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Potensi dan tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia itu adalah memakmurkan bumi ini dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan tadi saya sedang bertanya nih seputar penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya adalah manusia. Kan sebenarnya apa tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri? Ada yang mukmin, ada yang non mukmin, ada yang dengan beberapa golongan, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang Manusia ini ciptaan Allah yang sempurna. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak. Semakin rendah kedudukan sesuatu, semakin sedikit tanggung jawab diberikan kepadanya, bahkan tidak ada tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya kan? Itu prinsip hidup begitu. Nah, manusia karena makhluk sempurna diberi tanggung jawab, diberi potensi. Nah, potensi dan tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia itu adalah memakmurkan bumi ini
dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Tetapi dia diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, karena manusia diberi kebebasan yang bertanggung jawab, maka Allah berfirman, silahkan yang mau beriman, mau beramal baik, silahkan. Mau. Kalau dia dipaksa, dia bukan makhluk sempurna. Kedudukannya rendah. Ya. Anak kecil itu lebih rendah kedudukannya daripada orang dewasa. Karena tidak diberi tanggung jawab. Presiden itu lebih tinggi kedudukannya dari menteri. Karena tanggung jawabnya lebih banyak. Manusia diberi tanggung jawab. Tapi diberi kebebasan. Maka lahirlah yang mukmin silahkan, yang kafir silahkan. Nanti kalau kembali Allah minta gimana pertanggungjawabannya. Jadi tujuan manusia diciptakan memakmurkan bumi dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Bukan memakmurkan bumi di luar bingkai ketaatan kepada Allah. Dan untuk keuntungan manusia bukan ya? Bukan, ya. Itu. Dalam konteks itulah manusia secara keseluruhan bisa memperoleh manfaat hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu tujuan penciptaan. Pak Quraish, seperti biasa ada pertanyaan dari pemirsa. Mari kita simak dengarkan. dulu Mari kita pertanyaannya. dengarkan. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yance Ibnu Kalam. Pak Quraish Shihab, saya ingin bertanya, seperti apa sih taman surga itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilukiskan oleh Al-Quran, yang pertama penuh kedamaian. Sangat indah. Keindahan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Sangat memuaskan. Sehingga apa yang Anda inginkan, Anda temukan. Tidak terlukiskan dengan kata-kata. Masih lebih indah lagi daripada itu. Betapapun dilukiskan oleh Al-Quran, kata-kata itu belum cukup untuk menggambarkan keindahan. Baik, ini ada pemirsa lagi yang ingin bertanya, Pak. Mari. Mari kita kasih kesempatan kepadanya. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munira. Pak Quraish, saya mau tanya, bagaimana caranya agar kita dapat menjalankan perintah yang telah diwajibkan Allah seperti puasa dan sholat hanya untuk mengharapkan ridho Allah, bukan karena rutinitas semata. Terima kasih. Saya kira menjawabnya mungkin kita berkata ingat Tuhan lah. Begini, saya mau lebih berusaha lebih rinci. Cobalah dalam hidup ini, dalam lingkungan Anda, menciptakan jangkar-jangkar untuk mengingat Allah. Saya beri contoh. Itu ada yang dinamai jangkar emosi. Kalau Anda lihat foto orang yang Anda senangi, Anda ingat dia atau tidak? Iya. Kalau Anda benci, ingat juga dia? Ingat. Oke. Foto bisa menjadi jangkar untuk mengundang ingatan. Ya toh? Nah, lipstik yang dalam tas Anda bisa jadi jangkar untuk Anda memakai lipstik. Bisa jadi Anda buka tas Anda itu mau membayar sesuatu. Ya. Terus lihat lipstik. Apa yang Anda lakukan? Jadi ingat pakai lipstik. Iya kan? Ciptakanlah dalam lingkungan Anda jangkar-jangkar itu. Boleh jadi ada Quran, Tempat sholat di ada rumah. musola, ada itu bisa mengundang Anda untuk itu. Itu misalnya salah satu ya. Jadi ciptakan itu. Kalau di rumah Anda tidak ada itu, Anda tidak ingat. Tapi kadang-kadang kita seperti yang ya udah sholat zuhur, sholat asar, sholat ini. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu lillahi ta'ala. Tapi walaupun kita ucapkan dalam niat ya. Tapi seperti udah ya udah sehari-hari gitu. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Itu harus ditingkatkan. Kalau Anda sudah sadar, sudah bagus ini. Sadar bahwa ini kurang mantap. Ya Itu mantapkan dong. Keimanan itu ya naik Dan itu turunnya kurang itu ya. mantap. Sudah lebih bagus daripada salat tidak ada ingatan sama sekali. Atas semua orang bisa begitu. Salat itu sesuatu yang pada mulanya sangat berat.
Ya. Apalagi sholat isya ya. Karena waktunya panjang. Nanti aja. Tapi harus dilatih. Latihan. Buktinya puasa. Hari pertama berat ya. Ya. Ah. Udah kesini-sini juga Lama-kelamaan. cepet banget sih waktu. Cepet tiba banget. lebaran Udah ya. aja Kita gitu. melatih diri kita. Kita terbiasa. Saya kira itu. Baik. Terus untuk kalau misalkan keterkaitan hari ini sama hari depan, masa Oke. depan gitu. Kata orang, awas lo kena karma. Itu bener gitu, Oh, Mas? karma tidak ada. Dalam pengertian itu. Tetapi dampak perbuatan itu ada. Dampak itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kita tidak namai itu karma. Kalau dalam Islam kita tidak namai karma. Kita namai bahwa setiap perbuatan ada dampaknya. Kalau baik dampaknya bisa di dunia atau di akhirat. Kalau buruk bisa di dunia dan bisa di akhirat. Itu ada dampak. Semua pasti ada pembalasannya. Semua ada ya. balasannya. Baik itu buruk. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tidak ada suatu perbuatan yang tidak ada balasannya. Baik, nanti Siti masih boleh bertanya di segmen terakhir nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Ada cerita dari seorang ini, kisah singkat. Ada seorang raja punya 3 anak. Dia beritahu anaknya, yang mendapat cincin ayah saya, cincin saya ini, itulah yang menjadi pewaris saya. Ya pemirsa, masih dari studio Metro TV Manu Live dan kita sudah sampai di segmen terakhir dari Tafsir Al-Misbah. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab. Ini mungkin masih ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atufah. Saya mau bertanya dengan Pak Quraisy, bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup tapi tidak lupa untuk mempersiapkan bekal di akhirat nanti. Terima kasih. Yang pertama, ingat tujuan Anda kemana. Terus yang kedua, ingat bahwa dunia ini harus dimanfaatkan. Manfaatkan. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan menundukkannya untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Semua Allah tundukkan. Gunakan itu sebaik-baiknya. Nah, tetapi dalam konteks tujuan. Jadi kita ambillah contoh, Anda berdandan, indah ya. Jadikan itu untuk tujuan. Nah, saya dandan supaya disenangi suami, ya kan? Saya dandan supaya saya tidak mengganggu orang dengan keburukan saya, ya kan? Saya memakai parfum supaya saya mempunyai aroma yang tidak menusuk, tidak mengganggu orang, ya toh. Gangguan Tetapi, hati. Jadi bau banget sih. Gitu. Iya kan? Itu kan bisa itu. Tetapi tidak mengganggu orang dari segi itu dan dalam saat yang sama tidak menggoda orang untuk merayu Anda. Gunakan segalanya yang Anda bisa gunakan. Tapi ingat, saya punya tujuan ke sana, bukan di sini. Saya kira itu mungkin salah satu. Memang tidak apalagi buat saya pribadi tidak begitu mudah menjawab spontan pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya. Tetapi barangkali itu yang terlintas dalam benak. Baik. Prinsipnya itu. Siti masih ada pertanyaan? Iya. Silakan. Mau tanya lagi, kalau di dunia ini kita banyak agama dan kepercayaan, gimana sih cara kita menjaga toleransi beragama? Ada cerita dari seorang ini, kisah singkat. Ada seorang raja punya 3 anak. Dia beritahu anaknya, yang mendapat cincin ayah saya, cincin saya ini, itulah yang menjadi pewaris saya. Tetapi ini sang ayah memerintahkan membuat 2 cincin lain yang persis sama dengan itu. Imitasinya. Dia kasih ke 3 anaknya.
semua mengaku bahwa cincin saya yang benar. Hmm. Karena sama, iya. Hmm. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, temui ayah. Tanya yang mana yang asli. Iya kan? Iya. Nah, kita begitu. Kristen berkata itu yang benar, Islam berkata itu yang benar, Buddha berkata itu yang masing-masing. Jangan bertengkar. Selesain baik-baik. Selesaiin baik-baik. Penyelesaiannya baik-baik. Anggaplah kamu yang benar, saya salah. Kamu tidak diminta mempertanggungjawabkan amalan saya. Saya pun tidak akan dituntut akibat kesalahan kamu. Ya toh? Jadi bagaimana? Kita serahkan pada Tuhan. Nanti kalau kita ketemu ayah, aman dah. Itu ajaran agama seperti itu. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. La tas'aluna amma ajramna. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Karena dia kan anggap dosa kita. Iya. Kami pun tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kamu. Kita tidak tuduh mereka berdosa. Tuhan akan menghimpun kita dan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Mari kita kerjasama yang bisa kita kerjasama. Banyak sisi yang kita bisa bekerja sama, walaupun kita bisa beda agama. Tidak perlu dikaitkan iman dan bukan iman. Ya kan? Masih kita bersama-sama membantu orang yang butuh. Yang ke arah positifnya Ya, ya. ke arah positifnya. Yang Saya lebih kira bermanfaat. itu. Baik, Pak Kurais, kita sampai di penghujung acara. kita untuk- lihat kesimpulan yang kita menarik. baca, walaupun kita ini sudah ke kiri dan ke kanan, tapi saya ingin membaca di sini. Pertama, salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah pemberitaan gaibnya. Di sini, dalam surah kita ini, Allah menjanjikan kemenangan Romawi atas Persia setelah berlalu 3 sampai dengan 9 bulan. Dan di sekitar masa itu juga umat Islam akan bergembira dengan kemenangan yang mereka raih. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kekalahan Romawi terjadi pada tahun 615 Masehi dan kemenangannya yang gemilang terjadi pada 622 Masehi. Dan ketika itu kaum muslimin bergembira dengan kemenangan tersebut sekaligus bergembira dengan kemenangan mereka pada peperangan Badar. Pemberitaan gaib tidak ada yang tahu. Semua persoalan berada di bawah kendali dan kekuasaan Allah. Ada yang keterlibatannya melalui hukum-hukum sebab dan akibat yang ditetapkannya. Tuhan tahu ini sakit. Dia atur sebab dan akibat. Itu hukum-hukum sebab dan akibat. Tetapi ada juga yang dia turun tangan langsung. Tidak melalui sebab dan akibat. Api mestinya membakar, tidak membakar. Jangan. Ya toh. Pesawat jatuh. Sebab dan akibat semua mati. Ada anak kecil, selamatkan dia. Itu namanya inayatullah, pertolongan Allah. Allah tidak mungkin akan menyalahi janjinya yang berupa janji baik. Karena yang menyalahi janjinya yang baik, kalau dia tidak terhormat, maka itu terjadi karena keterpaksaan. Terpaksa kalau dia tidak terpaksa. Atau karena dia bejat. Dia tidak. Sedangkan Allah tidak bersifat demikian. Allah tidak terpaksa, Allah Maha Kuasa, jadi tidak mungkin. Pengetahuan tentang fenomena alam tidak tercela. Anda tahu kenapa ini bisa hujan, bikin hujan buatan kan? Iya. Karena pengetahuan tentang fenomena. Oh, ini air bisa mendidih, saya manfaatkan, ini bisa beku. Itu tidak tercela, bahkan penting selama yang bersangkutan tidak terpaku di sana. Ia seharusnya melampauinya sehingga menyadari bahwa tangan Tuhan di balik segala fenomena. Itu ada tangan Tuhan sehingga hujan turun. Ada tangan Tuhan sehingga api membakar. Hukum-hukum sebab dan akibat itu hanya ikhtisar pukul rata statistik. Iya. Setiap saat kita punya, tapi sebenarnya ada di balik itu. Anjuran untuk berpikir tentang diri sendiri sebagai manusia. Berpikirlah. Karena itu
dapat mengantar kepada kesadaran tentang keesaan, kekuasaan, dan ilmu Allah, serta kebutuhan kita kepadanya. Anjuran untuk melakukan perjalanan, karena dengan perjalanan, wawasan akan semakin luas dan pengenalan terhadap sejarah akan bertambah. Dan ini pada gilirannya menjadi pelajaran hidup. Ngambil yang baik dan menjauhi. Anjuran untuk memperhatikan alam raya agar meraih manfaat berganda. Manfaat pertama, mengetahui rahasianya untuk kenyamanan hidup kita. Dan yang kedua, menyadari kehadiran pencipta fenomena alam. Saya kira itu yang Baik, mudah-mudahan dengan pengenalan sejarah ini juga pembahasan Al-Quran ini bisa meluaskan wawasan ilmu agama kita. Baik Pak Quraisy, terima kasih banyak hari ini, dan juga Siti terima kasih, dan sukses terus, sehat terus. Dan pemirsa, itu dia tadi, semoga kita masih diberikan umur esok hari untuk menimba ilmu lebih banyak lagi untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Saya Indah Kirana mohon pamit undur diri, sampai jumpa esok dalam Tafsir Al-Misbah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.